Oke, puji Tuhan, selamat malam, shalom. Ya, senang sekali bisa jumpa lagi, dan saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan malam ini sungguh jadi berkat, jadi kekuatan buat kita semua. Nah, ternyata saya juga dari kemarin berpikir bahwa saudara yang ada di grup ini, ternyata saya lihat ini leader-leader ya, betul ya? Ini leader, ini orang-orang kunci, orang-orang inti, sebab ada Bugem, ada Mami Feni, ada Ci Ailing, dan saya lihat ini semua orang-orang kunci gitu. Ada Bu Ninik ya dari Bali. Nah, hari ini tentu saya lebih enak ngomongnya karena saya bukan ngomong sama jemaat biasa, tapi menurut saya saudara itu kategorinya adalah hamba-hamba Tuhan. Nah, oke. Izinkan saya memberi benang merah dulu kepada saudara malam hari ini. Jadi setelah session kemarin, jadi saudara ngerti ya bahwa kenapa kok setan itu bodoh tapi konsisten ya. Ingat, setan begitu bergairah yang namanya kalau ada satu sasaran iblis yang mau dihancurkan, itu bukan pekerjaan saudara, bukan bisnis saudara, bukan pelayanan saudara, bukan, tapi rumah tangga saudara. Ya, ingat itu saudaraku. Ya. yang iblis mau hancurkan adalah keluarga saudara. Karena kalau keluarga bisa dihancurkan, pelayanan bisa dihancurkan, gereja bisa dihancurkan, apalagi bisnis bisa dihancurkan, ya. Nah, saya pernah ketemu satu bapak. Lalu dia ngobrol sama saya. Ini satu bapak, ini satu pengusaha ya. Satu pengusaha yang menurut saya cukup berhasil di mata saya ya. Bisnisnya gitu dia berhasil. Tapi dia ngobrol sama saya. Dia bilang, "Pak, kalau saya ngalami persoalan dalam pekerjaan, buat saya itu gampang," katanya. Tapi Pak, kalau saya udah ngalami persoalan dari dalam, nah maksud dia di keluarga, waduh, dia bilang itu saya pusing Pak, dan itu bisa pengaruh kepada pekerjaan yang dia lakukan. Nah, jadi ternyata masuk akal, ya sama, saudaraku, dalam kehidupan pelayanan juga sama, saudaraku. Ketika saudara mengalami pergumulan, itu bisa pengaruh kepada pelayanan saudara. Nah, malam ini saya berharap apa yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi buat saudara untuk saudara berani terbuka lebih lagi ya. Kalau bisa ini jadi session yang mengerikan. Saya ulang, kalau bisa ini jadi session yang mengerikan gitu ya. Ya, di mana saudara kita masuk kepada pembahasan-pembahasan yang mungkin pendeta pun jarang ngebahas soal ini. Nah, saya berani, saudara. Saya berani. Karena kenapa? Saudara boleh catat saya sebut satu nama ya. Saya sebut satu nama, saudara boleh catat. Namanya Pastor Casey Kestern. Ya, saudara boleh catat tuh, Casey Kestern. Kalau saudara bisa undang dia, saya kasih jempol 2. Saudara. Ya, pastor ini dia tinggal di South Africa. Ya, jadi saya salah satu murid yang mengikuti camp yang diadakan oleh pastor ini. Salah satu teman saya di dalam camp itu Pastor Edi Leo. Saudara tahu Edi Leo kan? Nah, di mana saya berdua adalah salah satu pembicara awal di Christian Men's Network gitu ya. Nah, jadi saya bersama istri saya dan Pastor Edi Leo bersama istrinya dan bersama dengan timnya. Nah, kita sempat mengikuti satu camp keluarga yang dipimpin oleh Casey Kestern. Nah, dan jujur saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya sudah hampir baca begitu banyak buku-buku soal family, buku-buku soal keluarga, begitu banyak saudaraku. Tapi saudaraku, Casey Kestern diberi pewahyuan yang begitu mendalam tentang misteri lah, kalau saya boleh bilang misteri di dalam keluarga. Nah, hari ini mungkin sudah agak susah ngundang beliau, saya mewakilinya gitu. Jadi mari kita siap-siap ngomong membedah yang serem-serem kalau bisa. Nah, jadi sekali lagi, setan nggak tertarik sama bisnis ya, setan nggak tertarik sama pelayanan saudara nggak. Jadi silahkan pelayanan tapi keluarga saudara hancur. Silahkan bisnis saudara hebat tapi keluarga saudara hancur. Dan saudaraku, satu kali siapa itu motivator John Maxwell ditanya ya, satu kali John Maxwell dia saudaraku memberikan quote menarik sekali bahwa
seseorang yang berhasil, saudaraku, dalam bisnisnya, tapi mengabaikan keluarganya, saudaraku, itu sebetulnya bukan keberhasilan. Dia bilang begitu. Saya ulang, dia bilang seseorang yang bahkan hebat dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, tapi hancur di dalam keluarganya, saudaraku, sesungguhnya dia bukan orang yang sukses. Jadi ternyata definisi kesuksesan adalah, saudaraku, tidak ada yang dapat menggantikan, saudaraku, kehancuran keluarga dengan apapun. Nah, itu sebabnya, saudaraku, hari ini yuk siapkan hati kita. Mari kita kita coba selidiki lebih dalam lagi. Nah, saudara, saya akan ajak saudara coba kita buka Alkitab dulu. Saudara temukan di Maleakhi pasal 2 ayat 15. Saudara biasanya kan Maleakhi 3 ayat 10. Nah, ini Maleakhi 2 ayat 15, ya kan? Karena Maleakhi 3 ayat 10 itu ayat yang disukai pendeta, tidak disukai jemaat. Nah, kalau kita lihat sekarang Maleakhi 2 ayat 15. Saya baca buat Dara ya, bilang begini, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Nah, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap, nah ini lebih tepatnya begini, terhadap perkawinannya. Nah, gitu ya. Terhadap istri daripada masa mudanya, terhadap suami juga daripada masa mudanya. Jadi itu jadi sebenarnya bicara tentang pernikahan, atau lebih tepatnya terhadap covenant, kepada ikatan pernikahan. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, ternyata pernikahan itu bukan cuma daging ketemu daging. Ini saya ngulang sedikit yang kemarin ya. Jadi pernikahan itu bukan cuma tubuh ketemu tubuh. Tadi dibilang apa? Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka apa? Daging dan roh. Nah, jadi apa yang dikehendaki kesatuan ini? Jadi bukan cuma kesatuan daging. Kesatuan daging melahirkan apa? Anak. Tapi kesatuan roh melahirkan keturunan ilahi. Halo, bisa nangkep di sini? Saya ulang. Kesatuan daging melahirkan anak saja, saudaraku, anak daging. Tapi kesatuan roh, suami istri, kesatuan roh melahirkan keturunan ilahi. Makanya banyak orang melahirkan anak tapi tidak melahirkan keturunan ilahi. Ya, mereka suami istri, benar. Tapi saudaraku, ya, mereka nggak rohani, saudaraku. Nah, anak-anak mereka siap ya untuk mengalami yang namanya perjuangan yang berat gitu. Nah, saudara, jadi ternyata hubungan suami istri itu, saudaraku, bukan cuma daging loh. Jadi ada unsur roh di dalamnya. Ada dimensi roh di dalamnya. Saya tidak bicara tentang pernikahan dalam roh, itu lain lagi. Itu pengajaran bukan itu maksud saya. Tapi yang dimaksud adalah bahwa pernikahan itu bukan cuma tubuh yang bersatu, tetapi roh yang bersatu. Nah, jadi dengan kata lain, saudaraku, selama ini saudara kalau ngatasi masalah keluarga, jangan ngutak-ngutik di dagingnya aja dong. Saya ulang. Saudara kalau ngalami masalah keluarga, jangan utak-utik di dagingnya aja. Wah, istrinya kegendutan. Wah, suaminya, maaf ini, suaminya kurang olahraga, makanya hubungan seksnya nggak bagus. Wah, komunikasinya kurang bagus, makanya coba diajarin dulu cara ngomong. Oh, adindaku, aku mencintai kamu, ya. Atau kalau mau menawarkan makanan sama suaminya, itu harus ngomongnya, yang mau teh manis nggak? Bukan itu, bukan masalah intonasi, saudaraku, bukan. Jadi kalau terjadi masalah di keluarga, entah saudara ngalami atau saudara konseling orang, jangan utak-utak cuma di dagingnya aja. Jangan cuma masalah tubuh. Kamu kurang olahraga, kamu kurang tidur. Bukan itu, saudaraku. Karena ada yang lebih dalam dari masalah tubuh, yaitu apa? Roh. Ingat loh, tadi kan sudah dibilang, bukankah persatuan mereka, Allah menciptakan mereka daging dan roh? Nah, saya curiga ini. Ya, suaminya ganteng, istrinya cantik. Lah kok cerai juga? Padahal tubuhnya bagus, ya kan? Tapi kok cerai? Oh, bagaimana mungkin dua orang yang saling mencintai dengan, maaf ya, dengan ekstrim, gila-gilaan. Wah, sangat mencintai sampai mereka itu ketemu orang tua, ketemu pendeta,
mau minta disahkan dalam pernikahan. Hebat nggak? Saling mencintai nggak mereka? Iya. Tapi kenapa kemudian tiga tahun kemudian kok cerai? Kenapa kok tahun keempat yang satu punya nyonyot lagi, yang satu punya begundal juga? Kenapa begitu? Kan bukankah tadinya I love you, saudaraku? Kenapa sekarang jadi I kill you, saudaraku? Kenapa mereka begitu cepat berubah? Nah, bukan masalah daging. Halo, ngerti? Bukan masalah tubuh, kan ganteng. Mereka artis, saudaraku. Ya kan? Oh, saya curiga ini. Berarti setan itu nyerang bukan cuma dari tubuhnya aja. Setan nyerang juga dari spiritnya, dari rohnya. Makanya kemarin saya sudah kasih bocoran dikit. Kalau Anda nggak membangun hubungan roh dengan benar, Anda punya potensi untuk diserang sama setan. Nah, dari statement saya ini aja, dari ayat ini, saudara udah bisa nangkep nggak? Bahwa kenapa terjadi masalah dalam keluarga yang berkepanjangan? Jangan-jangan salah satunya nggak rohani. Dua-duanya rohani aja masalah, apalagi salah satu cuma satu saja yang rohani, apalagi dua-duanya nggak rohani. Nah, ukuran rohani apa? Ukuran rohani bahasa roh. Bukan. Ukuran rohani apa? Pelayanan. Bukan. Bukan, saudaraku. Nah, saudara mesti nangkep. Nah, saya kasih definisi sedikit tentang keluarga atau tentang perkawinan. Perkawinan itu apa sih? Bersatunya dua. Maksudnya bersatunya seorang pria dengan seorang wanita. Mesti jelas loh ya. Seorang pria, seorang wanita. Jadi pernikahan Kristen itu monogami, bukan poligami. Jadi bersatunya seorang wanita dengan seorang pria, bukan bersatunya seorang pria dengan seorang pria, bukan. Ya, bersatunya seorang pria dan wanita, ya, yang keduanya setara. Loh, ada setaranya. Dan sama-sama matang secara, saudaraku, apa namanya? Dua-duanya matang secara emosi, ya kan? Mereka matang juga secara kejiwaan, saudaraku. Nah, dan kemudian bersepakat untuk membangun sama-sama sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini punya nggak definisi kayak begitu, saudara? Nah, jadi kalau kita lihat, saudara, bahwa ternyata saya mulai mencurigai bagaimana mungkin orang sepasang orang yang saling mencintai, saudaraku, terus kemudian tiba-tiba sang suami ngomong begini sama istrinya, sayang, ya, aku boleh nggak mau pegang kepalamu? Loh, buat apa? Nggak taunya dipegang kepalanya, dijedotin ke tembok, saudaraku. Loh, kok bisa begitu? Padahal saling mencintai, saudaraku. Ya kan? Ternyata saya menemukan, oh, persoalannya bukan di tubuh, persoalannya adalah di roh. Nah, sekarang pertanyaan saya, saudara. Saudara sudah bangun kerohanian dalam pernikahan belum? Gitu. Sudah bangun belum? Nah, kemarin itu saya sudah kasih bocorannya 5 hal untuk membangun satu pernikahan yang sehat, ya. Saya udah mulai dari pembangunan rohani secara individu, berdoa untuk pasangan, berdoa bersama pasangan, kemudian berbagi firman dengan pasangan, yang terakhir apa? Pelayanan bersama pasangan. Oke? Nah, tapi kan kemarin kan juga ada pertanyaan bagus dari saudara Franz, bahwa bagaimana kalau sudah melakukan 5 itu, tapi tetap terjadi masalah. Ya betul, itu keren pertanyaannya. Nah, nanti kita masuk. Oh, ada yang namanya dark side. Karena begini loh, saudaraku. Kalau saudara baca di Ayub pasal 7 ayat 1, hidup adalah peperangan, betul? Hidup adalah pergumulan. Saudara ngerti nggak yang dimaksud hidup pergumulan itu apa? Bukan, buat Ayub itu bukan cuma anaknya 10 meninggal. Pergumulan buat Ayub itu, Ayub 7 ayat 1 ya, bukan sekedar hartanya habis. Bukan sekedar tubuhnya kena sakit. Ya, bukan sekedar, saudaraku, istrinya mengkhianati dia, saudaraku. Halo, saudara sudah sampai sana? Ya, tapi saudaraku ada yang lebih dalam dari itu. Nah, kalau saudara lihat, saudaraku, kenapa seorang istri, saudaraku, kok dia bisa melakukan hal seperti itu? Menurut saudara istrinya Ayub rohani nggak? Rohani menurut saya. Karena Ayub itu jadi imam. Suami yang luar biasa, saudara. Tapi disitulah Alkitab mau kasih tahu, serohani-rohaninya seseorang, halo,
serohani-rohaninya sebuah keluarga yang dibangun, tetap kita menghadapi tantangan yang berat, yaitu apa? Sisi gelap. Nah, kapan sisi gelap itu muncul? Ayo, tolong diingat-ingat. Kapan? Buat istri Ayub, kapan sisi gelap muncul? Saya mau tanya sama saudara, masih ingat nggak pertanyaan saya? Waktu 10 anaknya Ayub meninggal, lalu hartanya ludes. Saya mau tanya, yang susah siapa? Waktu saya nanya. Dua-duanya. Betul, berarti dengerin sesi saya waktu itu. Yang susah dua-duanya. Bukan cuma Ayub saja. Bukan cuma istri Ayub saja. Dua-duanya. Nah, jadi jangan salah, susah loh mereka itu. Jadi istri Ayub juga susah. Saudaraku. Tapi kita lihat, begitu dia lihat Ayub akhirnya terpukul, kena sakit penyakit, saudaraku. Ya, kemudian apa yang terjadi? Susah nggak istri Ayub? Susah juga. Jangan salah, saudaraku. Tapi kemudian apa yang terjadi? Di situ muncul, saudara. Logika sederhananya apa? Istri Ayub, saudaraku, dia harus meredefinisi yang namanya kesuksesan. Halo? Bisa ikuti? Dia harus meredefinisi, karena begini, dari awal dia sukses. Punya 10 anak, kaya. Tapi ternyata ikut Tuhan doktrinnya bukan jadi kaya loh. Ikut Tuhan itu apa, saudaraku? Perubahan karakter, pembentukan karakter. Saudara jangan lupa itu, saudaraku. Saudara jangan lupa. Nah, rupanya istri Ayub enggak punya. Istri Ayub punyanya doktrinnya prosperity gospel. Gitu. Ikut Tuhan nggak boleh susah. Kalau susah ada dosa. Kalau susah berarti kamu kena kutuk. Kalau susah berarti kamu punya problem. Nah, di sini saudaraku, apa yang dia bilang? Udah, Pah, kamu kutuki Tuhanmu terus mati aja kamu. Bukankah itu lahir dari sebuah doktrin? Nah, dan kenapa dia bisa muncul? Itu yang namanya sisi gelap. Nah, sisi gelapnya muncul. Nah, Daud, kalau kita lihat, kapan maksud saya Saul. Kapan sisi gelapnya Saul muncul? Sisi gelapnya Saul muncul itu ketika dia naik di atas, ketika dia sudah jadi raja. Masih ingat itu? Kenapa dia dipilih Tuhan? Dia itu orang hebat itu, saudara. Perawakannya besar, seorang yang dia disejajarkan dengan nabi loh, saudara. Karena dia bisa dia sejajarkan dengan nabi-nabi, coba, karena dianggap dia itu bisa bernubuat, saudaraku. Itu seorang Saul, saudaraku. Tapi kita lihat, waktu dia sudah jadi raja, apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya Tuhan menolak dia, kan. Nah, kenapa? Sisi gelapnya muncul. Suruh tumpas Agag, suruh hancurkan, saudaraku, ya, Amalek. Lihat apa yang dia lakukan. Dia biarkan hidup rajanya. Rajanya dijadikan apa sih? Dijadikan pembantu buat dia. Weh, Tuhan suruh bilang tumpas, tapi malah dia punya ide jadikan pembantu. Apa itu sisi gelap? Ternyata dia mau bangun tropi bagi dirinya sendiri. Rupanya sesuatu yang tadinya tertanam di dalam ini nggak kelihatan. Karena belum punya duit, karena belum punya kedudukan. Sisi gelap itu muncul kapan? Waktu dia di atas. Halo? Bagi istri Ayub, sisi gelapnya muncul waktu tertekan. Bagi Saul, sisi gelapnya muncul waktu dia di atas. Siapa lagi yang punya sisi gelap? Loh, semua punya, saudaraku. Saudara, you name it. Siapa? Siapa namanya? Daud. Lihat, saudara, Daud di masa tuanya. Saya sudah kasih tahu, ini tinggal nggak usah cari ayatnya lagi. Daud di masa tuanya, dia itu lucu, kedinginan, dikasih selimut tetap dingin. Saudaraku, sampai akhirnya pegawainya ngomong, ini mah bukan cari selimut ini mah mesti dikasih perempuan ini. Ya, betul. Selimut model baru, ya. Begitu dikasih perempuan, langsung hangat. Langsung panas, saudaraku. Jangan sampai suami-suami minta selimut itu, saudaraku. Bisa kena COVID-19, saudaraku, ya. Nah, saudara, apa coba? Loh, saudara, Salomo disebut apa? The man of wisdom. Daud disebut apa? The man of worship. Kurang rohani apa? Saudaraku, menyembah Tuhan. Bukankah nyanyian-nyanyian kita itu inspirasinya dari Daud? Tapi kita lihat, saudara mau sebut itu problem apa? Ya itulah sisi gelap. Simpson, urapannya disebut urapan legenda. Kurang hebat apa Simpson? Lihat, saudaraku. Dia lemah dengan wanita. Bukankah itu sisi gelap?
Nah, jadi kalau dilihat semua punya sisi gelap. Nah, jadi sekali lagi, saudaraku, ya, bagaimana mungkin, saudaraku, kita hanya lihat tubuh saja. Jadi mesti lihat sampai ke roh juga, ya. Jadi mesti lihat. Nah, hari ini saya akan beri beberapa poin, saudaraku. Kenapa setan itu kok nyerang keluarga itu habis-habisan? Yang diserang bukan cuma tubuh, ya, jiwa juga diserang, roh juga diserang. Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara. Saudara ngerti nggak serangan di tubuh itu apa? Serangan di tubuh itu setan menggunakan yang namanya operation. Operation itu sakit penyakit. Operation. Nah, maaf ya. Uh, op, sorry banget. Setan seringkali, makanya sekarang ini kan banyak teknologi kan supaya tubuhnya itu, ya kan, sana sini supaya shape dan segala macam, ya, supaya suami semakin sayang, kan gitu kan, semakin cinta, kupingnya ditarik, hidungnya ditarik, ya saudara, giginya ditarik ke depan, nah gitu saudara, ya, supaya teknologi. Nah, itu operation, itu serangan setan di situ, ya kan. Nah, kita pikir itu bisa jalan keluar, nggak bisa. Maaf bicara ya, kamu perutnya lemaknya terlalu banyak, bisa nggak dikecilin? Wow, operasi, saudara. Tetap nggak bisa. Tetap. Nah, yang kedua, serangan iblis kemana? Ke jiwa. Nah, jiwa diserang pakai apa? Nah, saya tanya dulu, di jiwa ada apa? Ada 3. Pikiran, perasaan, kehendak. Satu lagi ya, emosi. Pikiran, perasaan, kehendak, emosi. Ingat, dihafalin itu. Nah, iblis menyerang bukan cuma operation, tapi menyerang juga. Saudara tahu enggak? Laki-laki itu senang sama, kenapa sih laki-laki, kenapa suamimu mau menikah dengan Anda, ibu-ibu, istri-istri di sini? Kenapa? Tahu enggak? Yang jawab enggak boleh Frans, enggak boleh. Kenapa suamimu mau menikahi Bu Lina, mau menikahi Bu Siane, Ci Ailing? Kenapa? Sederhana, Bu Yuliana. Karena Anda cantik. Saya ulang. Mudah-mudahan suaminya jangan pura-pura nggak denger ini suaminya nih, ya. Jadi kenapa menikahi ibu siapa nih? Syekania. Nah, ya. Kenapa menikahi? Karena Anda itu cantik di matanya suamimu tentu, ya kan? Ya udah jelas. Karena pria itu ngelihat wanita itu ini nih, pakai ini loh. Matanya mendolo. Kalau udah lihat itu, saudaraku, itu dari mata turun ke hati, itu pria. Tapi pertanyaan saya, kenapa Anda kok mau menikah dengan suamimu? Ayo, tahu nggak kenapa? Kalau pria itu kan suka mau menikah sama kamu karena kamu cantik, ya kan? Tapi kalau istri-istri mau menikah sama suami, kenapa coba? Nggak ada lagi, Pak. Nggak ada lagi katanya. Bukan, itu ada tulisannya karena gombal. Itu sebenarnya itu hanya beda tipis sama apa yang saya maksud sebetulnya. Nah, itu kurang tepat. Lebih tepatnya kenapa? Ayo, ibu-ibu di sini mau menikah sama suamimu karena Anda goblok. Itu yang benar, saudara. Bukan goblok. Karena Anda bodoh. Maaf, ini guyon dikit ya. Maksud saya gini, ya, apa namanya? Betul, bagaimana digombalin kok Anda mau? Anda itu kurang pinter memang. Digombalin kok mau, saudara. Nah, artinya begini, saudaraku, yang pertama, ya, setan serangannya di tubuh. Yang kedua, serangannya di jiwa. Nah, di jiwa itu diserang pakai apa? Dengar, yang pertama diserang pakai yang namanya operation, ya, tampilan fisik itu operation, ya. Yang kedua, serangan iblis di jiwa itu pakai obsession. Catat dulu. Obsession tahu? Obsession. Nah, wah, ini bahaya ini. Setan nyerang. Ini diserang dua-duanya loh. Suami istri diserang. Pernikahan tuh diserang pakai obsession. Wah, kalau apa namanya? Kalau aku nggak kaya, aku nggak bahagia ini. Ya. Kalau aku apa namanya? Kalau aku nggak punya tas merek ini, wah aku nggak bahagia ini. Nah, itu obsession, ada obsesi, saudaraku. Ya, kalau televisiku nggak ganti, kalau mobilku nggak merek tertentu,
ya rumahku nggak di ini tertentu, wah aku itu hati-hati. Itu juga menghancurkan keluarga nggak? Saya mau tanya sama saudara. Itu banyak, itu persoalan juga, saudaraku, karena obsesi dari pasangan. Nah, ya, yang ketiga, nah ini setan menyerang roh. Roh kita diserang pakai apa? Pakai pakai po possession. Yaitu kalau bahasa gampangnya itu dirasuk, saudaraku. Ya, dirasuk. Nah, berita baiknya dalam nama Yesus, ini berita baik. Orang Kristen yang lahir baru tidak bisa dirasuk setan. Jadi serangan yang terbesar dalam kehidupan pribadi itu adanya di mana? Di jiwa, bukan di roh. Nah, tahu enggak, pernikahan juga sama. Makanya pernikahan Anda harus mengalami yang namanya dilahirkan kembali. Saya ulang, pernikahan kita juga harus mengalami dilahirkan kembali. Supaya apa? Supaya nggak bisa dirasuk setan. Nah, persoalannya, sudahkah pernikahanmu mengalami kelahiran kembali? Nah, ini. Nah, sekarang saya masuk ya. Sekarang saya masuk, saudaraku. Serangan-serangan iblis. Yang pertama, apa yang diserang sama setan? Banyak tadi ya. Tadi sudah 3 kan. Yang setan serang tubuh, ya, tampilan, penampilan. Kedua, obsesi. Obsesi itu gini. Wah, ini kok istri saya kok kalah lembut ya sama sana. Nah, itu kakek nonton film Korea soalnya, saudaraku. Ya, jadi hati-hati terus membanding-bandingkan. Wah, ini kok sarang Neo. Nah, ini kok sarang tawon. Nah, itu jadi akhirnya masalah, saudaraku. Sarang Neo sama sarang tawon kan beda, saudara. Wah, ini kok kamu ngomongnya kok kasar, jijiki kamu itu. Mbok yang lembut. Nah, itu obsesi. Obsesi itu bisa ada sama suami, bisa ada sama istri loh. Jangan salah loh ya. Si istri juga sama, keseringan nonton film Sarangeo itu, lalu suaminya, wah sudah obsesi. Jadi langsung dibanding, hati-hati, what you see is what you think. What you see is what you get. Gitu loh. Jadi saudara mesti hati-hati, jangan sampai saudara terserang itu. Nah, serangan setan, kalau dirasuk setan nggak ada ya, kecuali salah satu tidak rohani, tidak di dalam Tuhan. Nah, itu mungkin. Nah, itu yang saya sebut kasus khusus. Nah, mau nggak malam ini kita masuk di kasus khusus itu? Nah, kalau bisa, keren. Saya udah bosan nangani biasa-biasa gini, kurang enak. Yang kasus khusus, yang serem-serem. Kalau kalau cuma selingkuh nggak serem, itu nggak serem itu. Mesti ada yang medeni lagi gitu, ya. Yang nggak mau bertobat pasangannya, yang pasangannya tetap gila, ya udah tahu. Nah itu kita bahas sebenarnya. Kayak contohnya, ya yang terjadi sama Bugem, ya kan? Bugem itu luar biasa. Tapi nanti coba kita lihat ini, saudaraku, supaya saudara bisa meresapi bahwa nggak gampang memang jadi keluarga Kristen, ya. Nah, kenapa setan mau tadi serangan-serangan itu? Ya, kenapa kok pernikahan itu mati-matian mau dihancurkan iblis? Yang pertama, ayo catat, saudara. Coba lihat Efesus 5 ayat 22. Saya baca buat saudara ya. Efesus 5 ayat 22, 23 dan 29. Saya baca buat saudara ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Terus apa? Seperti kepada Tuhan. Tolong garis bawah itu. Seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Loh, lihat tekanan saya ini, ya. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, ayat 29 ya, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Perhatikan ini tekanan saya. Sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Loh, berapa kali itu? Sama seperti. Loh, artinya kenapa iblis mau hancurkan pernikahan? Ternyata perhatikan, saudaraku. Kalau pernikahan dapat dihancurkan, saudaraku, maka gambar Tuhan dapat dirusak. Tolong dicatat. Jadi setan itu kenapa mau ngancurin keluarga? Supaya gambar Tuhan rusak. Makanya kalau orang suami dia pukul istrinya, umpama contohnya ya, saudaraku, ya. Orang luar, ingat loh, orang luar itu melihat gambar, tidak melihat kata loh, saudara. Ya, dia melihat gambar, ya.
Mungkin saudara punya kata-kata hebat gitu ya, tapi dia lihat gambar. Gambarnya gimana saudaraku? Ya, kalau peragaan gambar yang dilihat suami tempeleng istrinya umpama ya saudaraku, maka orang akan bilang ini, oh Tuhanmu gitu ya, oh Tuhanmu suka main pukul ya, gitu. Karena suami istri gambaran siapa? Gambaran Kristus dengan jemaatnya. Jadi apalagi kalau sampai terjadi perceraian, wah itu kan berarti kan sesuatu yang sudah tidak dapat dipertahankan, lalu pisah kan? Nah, langsung orang dunia akan melihat apa? Oh, Tuhannya kamu gitu ya. Kalau udah nggak cocok, bisa ganti lain. Tukang buang ya. Nah, ngerti nggak? Jadi, kenapa pernikahan mau dihancurkan? Karena setan tujuannya mau merusak gambar Tuhan. Makanya ada kata sama seperti diulang-ulang itu dalam pernikahan. Jadi sebetulnya dengan kata lain, melihat keluarga sebetulnya melihat Tuhan. Ayo jujur, saudara pernah nggak bertamu? Saya jujur, saudara, saya pernah bertamu di satu jemaat. Maksudnya ini bukan keluarga pendeta, bukan. Ini keluarga jemaat biasa. Saudara. Waktu saya bertamu di keluarga itu, saudara tahu nggak? Yang nyambut saya dari pintu itu yang buka kan. Waktu saya ketok pintu yang buka itu anaknya. Tahu nggak anaknya ngomong apa? Selamat pagi Om, Shalom Om, silahkan masuk Om. Saya tanya, Papa, Mama mana? Masih di kamar, ayo Om masuk dulu, duduk ya Om ya. Nah, coba bayangkan itu anaknya. Begitu duduk, saudaraku, sebentar ya, saya panggilkan Papa Mama. Saudara tahu, baru saya duduk aja, saya sudah bisa merasakan hadirat Tuhan di situ. Bukan keluarga pendeta, bukan. Terus keluar suami istri dari kamar. Suami istri keluar, Shalom Pak Nathan, Shalom. Jujur, saudara, cuma ngomong Shalom. Saya lihat wajah kedua mereka ini. Mereka lalu sama-sama keluar, nggak gandengan, nggak cipika-cipiki, nggak, saudara, nggak rangkul-rangkulan juga, nggak. Kita kan sering gaya gitu, kalau ada pendeta rangkulan supaya ketok rohani gitu, saudara. Ini nggak, biasa-biasa baik, ya jalan biasa. Tapi kita tuh bisa merasakan yang namanya hadirat Tuhan. Halo, bisa ditangkap di sini? Ayo, jujur. Kita kalau datang ke tempat-tempat tertentu bisa ngerasa nggak sih? Oh, iki omahe apik tapi kok serem ya medeni ya. Itu memang kalau hal-hal yang spiritual itu sulit dibuktikan tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Nah, artinya apa? Saya melihat Tuhan di keluarga mereka. Terus mereka diskusi, "Mah, ini Pak Pendetanya, coba ditawari dulu makan apa nih? Mau minum apa?" Oh, gitu saudaraku. Luar biasa. Ngobrolannya mereka itu natural, nggak dibuat-buat, saudaraku. Wah, saudaraku, saya cuma mau katakan bahwa inilah yang dinamakan, saudaraku, keluarga ilahi. Ya, perlakuan pasutri yang tidak benar itu akan membuat dunia berpikir seperti itulah Tuhanmu. Jadi makanya kalau suami sayang istri, dia peluk istri, dunia akan mengatakan seperti itulah Tuhanmu. Kalau suami ludahi istri, apa kata dunia? Halo? Yang kedua sekarang. Kenapa setan mau ngancurin keluarga? Yang tadi merusak apa? Merusak gambar Tuhan. Oke. Yang kedua, saudaraku, 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7 dia bilang apa? Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan dari kasih karunia, yaitu kehidupan, perhatikan tekanan saya, supaya doamu jangan terhalang. Sudah ngerti? Itu garis bawahi, supaya doamu jangan terhalang. Jadi setan mau merusak keluarga kenapa? Satu, saudaraku, ya, karena mau merusak gambar Tuhan. Yang kedua, kenapa setan mau menghancurkan keluarga? Karena begini, kalau keluarga hubungan suami istri bisa dirusak, maka saudaraku, setan sanggup menciderai hubungan kita dengan Tuhan. Lihat, dikatakan supaya doamu jangan terhalang. Jadi begitu suami nggak beres sama istri, atau sebaliknya, istri nggak beres sama suami, apa yang terjadi? Hubunganmu sama Tuhan juga nggak beres. Itu terkena, karena dikatakan doamu terhalang. Jadi waktu suami nggak hormat sama istrinya, begitu juga istri nggak hormat kepada suaminya. Ingat loh, penghormatan itu kepada dua belah pihak loh, saudara. Ya, apa yang terjadi? Langsung doa terhalang. Kalau doa terhalang berarti hubunganmu mbak Tuhan api nggak bagus, terhalang. Makanya persoalan suami istri harus cepat diselesaikan. Ditunda-tunda itu malah terhalang, saudaraku. Nah, nanti saya harap saudara dapat kasus-kasus yang ngeri ya, yang ngeri.
Karena suami istri ini kan bukan tembok. Suami istri kan dua-duanya makhluk hidup yang punya pikiran, punya perasaan, punya masa lalu, punya trauma-trauma, punya punya sakit jiwanya masing-masing, terus punya sisi gelapnya beda-beda. Nah itu, saudaraku. Ya, nah gimana tuh nanganinya? Nah, ya, jadi mencederai hubungan dia dengan Tuhan. Ya, coba saudara lihat nggak? Tuhan ngomong apa sama Hosea? Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka sundal dan berjinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Wah, seperti Tuhan mencintai orang Israel. Hosea 3 ayat 1 itu. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lihat saudara, nggak gampang loh jadi keluarga Kristen. Nggak gampang loh. Lihat, saudara punya suami berjinah, terus datang firman ini, cintailah suamimu yang suka bersundal itu. Coba gimana? Hosea disuruh gitu. Wah, nggak mau. Kalau nggak mau, hubungan baik Tuhan jelek loh. Nggak gampang kan, saudara? Kita udah mulai masuk ke hal-hal yang ngeri nih. Nah, yang ketiga, saudaraku. Jadi yang pertama apa tadi? Kenapa setan mau menghancurkan pernikahan? Merusak gambar Tuhan. Yang kedua, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, saudaraku. 1 Timotius 3 ayat 12 ya. Saya baca buat saudara sampai 13. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus, mereka dapat bersaksi dengan apa? Dengan apa? Dengan leluasa. Saudara ngerti maksudnya? Kenapa rumah tangga mau dihancurkan? Tadi diulang lagi yang pertama, supaya merusak gambar Tuhan. Jadi bagaimana kita mau bersaksi? Bagaimana kita memenangkan jiwa? Sulit, saudara. Wong mereka akan berkata, oh Tuhan, Kristen kayak gitu. Wah, itu liatin. Kalau ributnya kayak gitu. Nah, yang kedua, menciderai hubungan kita dengan Tuhan. Tapi yang ketiga ini, saudaraku, apa coba? Menciderai kesaksian hidup kita. Jadi waktu kita nggak sama suami, maksudnya rumah tangga bisa dihancurkan, itu menciderai. Saya mau tanya sama saudara. Kalau saya seandainya ini, kalau saya cerai sama istri saya, saudara masih mau dengar khotbah saya? Gini, ada yang gini. Nggak mau, saudara. Iya, mau. Kenapa kok nggak mau? Saya mau tanya. Kenapa? Karena kesaksian saya hancur. Nanggep ya? Nah, karena kesaksian saya rusak. Tidak mewakili sebagai iman Kristen, saudaraku. Kesaksian iman saya hancur, ya. Nah, kenapa, saudaraku? Tadi nanti kita kalau ada pertanyaan, oke ya, nanti ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, menciderai kesaksian hidup kita. Makanya, saudaraku, apa ya? Kita perlu berjuang di sini. Karena kalau enggak, saudara, wah, udah susah. Mau saksi apa? Apa saya bisa bersaksi nih? Saudara percaya kita punya Tuhan yang hebat, amin. Saudara percaya kita Tuhan sanggup melakukan segala perkara, amin. Karena Tuhan itu hebat, makanya saya cerai, saudara. Ya, Tuhan itu luar biasa. Saudara nggak bisa terima. Tuh, kamu kok cerai? Berarti kamu itu kesaksianmu ternoda. Nah, yang keempat sekarang, saudaraku. Langsung aja. Kenapa setan mau merusak keluarga, saudaraku? Menghancurkan keluarga. Karena setan mau menghancurkan keturunan ilahi. Itu ayat pertama yang kita sudah baca, Malaki 2 ayat 15. Ya, sampai di sini saudara udah bisa nangkap? Ya, jadi yang pertama yang dirusak gambar Tuhan. Yang kedua apa? Hubungan kita sama Tuhan. Yang ketiga apa? Yang dihancurkan kesaksian kita. Ya kan? Terus kemudian yang berikut apa? Yang dirusak adalah keturunan ilahi. Ya, kalau iblis, coba bayangkan kalau suami istri berantem terus, suami istri pisu-pisuan terus, saudaraku, itu anak bagaimana, saudaraku? Yang ada di situ, ya hancur hidupnya. Saya salah satunya, saudaraku. Ya, bagaimana saudaraku, saya berjuang karena
Ya. Nah, sekarang saya bisa ngomong nih, saya berjuang terhadap sisi gelap dari ayah saya. Walaupun ayah saya hamba Tuhan, saudaraku. Nah, ya kan? Walaupun ayah saya hamba Tuhan, di mana saya sebagai anak koko paling gede dari 4 bersaudara, saudara. Papi saya itu kalau ngajar saya itu luar biasa. Saya kepahitan, saudara. Makanya apa yang terjadi akhirnya saya mau lepas dari semuanya itu, saudaraku. Nah, saudara udah tahu ceritanya, saya menikah muda. Nah, gitu kan. Nah, tapi ya, jadi sekarang saudara sudah bisa nangkep. Nah, jadi saya mau betapa pentingnya sekali lagi yang kemarin 5 hal yang kemarin. Nah, sekarang saya mau masuk kepada pertanyaannya yang kemarin. Nah, sekarang apa hubungannya? Apa yang menjadi problem terbesar sebetulnya ya dalam kehancuran sebuah hubungan itu? Nah, saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara punya anak usia 12 tahun apa 13 tahun gitu. Ini saudara gunakan imajinasi ya. Kalau saudara punya anak umur 13 tahun gitu, lalu anak saudara disuruh saudara suruh anak saudara pergi ke tetangga-tetangga. Semua tetangga dikunjungi. Nah, ini contoh-contoh saja. Ya. Kira-kira saudara, nanti anak-anak saudara itu setelah dia mengunjungi tetangga-tetangga itu, lalu anak saudara ditanya, menurut kamu ko atau ni gitu, ada apa bedanya rumah tangga kita sama rumah tangganya tetangga-tetangga ini? Nah, suruh anak yang survei. Kalau anak kan jujur. Nah, kira-kira saudara punya jawaban nggak? Kira-kira. Artinya gini loh. Kita sebagai rumah tangga Kristen itu yakin nggak, saudaraku, bahwa kita berbeda sama mereka? Wah, ini mulai berat ini. Saya tutup yang berat ini. Saudara yakin nggak? Saya mau tanya sama saudara, apakah semua gereja itu bagian dari mempelai Kristus? Nah, mulai gini kan kepalanya kan? Ya, apakah semua keluarga Kristen artinya mereka itu betul-betul menjalankan nilai-nilai kebenaran? Belum. Bahkan sekarang mulai belajar ngedek ini, saudaraku. Karena nggak gampang, saudara. Saya berani apa namanya? Saya berani bertaruh, saudara, bahwa jangan-jangan anakmu yang disuruh itu, ya, kalau tetanggamu itu 70% non-Kristen, 70% non-Kristen, dan cuma 30% di perumahan itu yang Kristen, saudaraku. Anakmu bisa saja mengatakan bahwa kita yang Kristen tidak lebih baik dari mereka. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Kalau satu kasus dalam keluarga, ya, contoh nih, istrinya selingkuh. Saya kasih yang ekstrim lah. Istri selingkuh. Ya, lalu suaminya tahu. Ini bukan Kristen loh, bukan Kristen. Ada nggak yang saudara dengar suaminya bisa ngampuni pasangannya? Ada nggak? Banyak. Saya pernah ngobrol dengan orang-orang itu. Saya bisa terima, Pak. Lalu saya perbaiki, Pak. Loh, dengan sederhananya mereka ngomong gitu. Saya bisa terima, Pak. Saya perbaiki. Mungkin saya yang salah. Saya koreksi diri. Bukan Kristen loh. Nah, kalau saya balik sekarang, bagaimana? Saudara pernah melihat yang bukan Kristen? Suaminya selingkuh, istrinya bisa terima. Istrinya bisa apa namanya? Bisa terima. Maksudnya nggak nuntut cerai. Bukan dari kalangan Kristen. Ada nggak yang begitu? Ada, saudara. Pertanyaan saya, bedanya apa sama keluarga Kristen? Saya mulai memberi tekanan sama saudara. Bedanya apa sama keluarga Kristen? Sementara berapa banyak konseling? Ayo, yang dialami oleh persekutuan doa Victory. Betul nggak? Wah, aku nggak kuat sama suamiku. Gila dia. Wah, udah 3 hari nggak pulang. Kristen loh.
Nanti kalau saya kasih tekanan lebih tertekan lagi. Tapi yang bukan Kristen bisa terima itu. Bisa terima. Nah, jadi apa kelebihannya keluarga Kristen sama non-Kristen? Apa karena kata Kristennya tok gitu? Tapi faktanya apa? Nah, izinkan saya lebih dalam dulu ya. Izinkan saya lebih dalam dulu. Nanti supaya saudara terbuka nih. Saya akan kasih survei sedikit. Saudara tahu Jamaika? Jamaika? Negara Jamaika, saudara ngerti? Berapa persen orang Kristen di sana? 66% mereka merayakan Natal. Ngerti ya? Kalau satu negara ya didominasi 66% mayoritas, harusnya negara itu terjadi transformasi nggak? Halo, bisa ngerti ya, nanggap ya. Tapi saudara mau tahu apa yang terjadi di Jamaika? 85% anak lahir tanpa ayah. Angka pembunuhan tertinggi di Jamaika. Apakah mereka Kristen? Iya. Apakah mereka penuh Roh Kudus? Iya. Saudara mau tahu nggak pendeta terbaik itu dari mana? Dari sana. Apakah mereka berdoa? Iyalah. Itu Jamaika. Saya dapat ini dari Casey Kaster. Surveinya, jadi bukan saya. Surveinya dari pendeta Casey Kaster. Yang kedua, dari ini Barbados. Saudara tahu Barbados? Barbados itu inhabitants, penduduknya itu 280.000. 50.000-nya itu bapak. Suami-suami. 50.000. 30.000 dari 50.000 itu bapak-bapak, itu father in church on a Sunday. Mereka itu yang hadir di gereja setiap hari Minggu. Mau tahu hasilnya? Hasilnya ini, violence tertinggi, teenager pregnancy, teenager hamil di usia muda. Begitu banyak teenager terikat drug. Bayangkan, 30.000 bapak-bapak hadir di gereja setiap minggu. Saudara nangkep nggak saya lagi ngomong apa? Apa signifikansinya keluarga Kristen? Apa? Kalau saudara nggak nyadari kebenaran ini, berat rasanya, saudara. Karena saudara mesti menang, karena leader toh, mesti menang. Makanya saya senang ini. Nah, saudaraku yang ketiga, saya sebut sekarang ya. Saudara tahu nggak negara mana yang penduduknya paling banyak pergi ke gereja? Tahu nggak negara mana? Nigeria. Nigeria. Saudara tahu, kalau saya nyebut Nigeria, di kepala saudara apa yang saudara ada? Di imajinasi saudara? Apa coba? Saya kasih tahu ya. TB Joshua itu dari mana? TB Joshua. Pastor TB Joshua, buka di Google nanti, saudaraku. Itu gereja dengan luas, lebarnya 600 meter. Jemaatnya 350.000. Itu ada di Nigeria. Gereja terbesar, padahal kita kepengen gereja besar ya. Ini yang udah besar nih. Ini yang udah besar. Saudara berani ngirim misionaris ke Afrika Selatan? Coba kalau berani, saudara. Tapi mau tahu Nigeria? Apa yang terkenal di sana? 1, korupsi. 2, fatherless. 3, aborsi. 4, drug. 5, AIDS. Itu ada di sana, saudara. Saudara berani kirim misionaris ke sana? Khotbahnya pinter-pinter sana. Mujizat-mujizat itu sering terjadi di sana itu, saudara. Pelayanan apa yang kita mau berikan untuk mengubah coba? Apa coba? Kalau bukan cara hidup kita yang berubah dan berbeda. Jadi yang kita banggakan itu apa sekarang ini? Saudaraku. Ternyata kehadiran gereja tidak ada dampak signifikan bagi sekeliling. Nggak ada. Gereja belum memiliki agenda untuk sosial reformasi. Belum ada, saudara. Ya. Yang sudah besar, sudah hebat kayak tadi yang saya bilang tadi di Nigeria, saudara. Ya.
Saudara mau tahu energi terbesar gereja untuk apa? Energi terbesar kekristenan itu untuk apa? Untuk kebaktian, saudara. Itu energi terbesarnya. Nggak salah kebaktian, tapi harusnya jangan itu dong, saudara. Nah, harusnya apa? Nah, itu kembali, saudaraku, ya, kembali. Coba kembali tadi, apa yang membedakan keluarga Kristen sama yang bukan? Apa yang membedakan sebetulnya? Nah, saudara mesti nanti belajar dari gereja mula-mula. Nah, ternyata, saudaraku, apa yang merusak di sana? Tadi, sisi gelap yang tidak ditangani. Mereka basah roh, mereka rajin ke gereja, mereka pelayanan hebat, saudaraku, mereka berkhotbah luar biasa, ya. Tapi kenapa, saudaraku? Tetap tadi tidak mentransformasi karena sisi gelap tadi, saudaraku. Nah, jadi sekarang saudara udah mulai mengerti ya. Nah, sisi gelap, nah seperti yang saya kemarin ngomong, saudara, bahwa sisi gelap, saya langsung poinnya aja. Sisi gelap didapat dari mana? Sisi gelap didapat dari pola asah, asih, asuh, saudaraku. Ya, yang tertanam di bawah alam bawah sadar, saudaraku, dan itu sudah menjadi habit. Sudah menjadi habit. Makanya jalan keluarnya apa, saudaraku? Saudara mau menang dari habit bagaimana? Nah, itu. Mau menang dari habit itu seperti apa? Nah, saudara mesti membuat kebiasaan yang baru. Ini yang saya sebut dengan detox, saudaraku. Ya, membuat saya tutup dengan satu ini ya, dengan satu contoh ya. Saya selesai. Nanti kita tanya jawab lebih banyak. Coba kita buka Yeremia 15 ayat 16. Udah ayat terakhir ini. Yeremia 15 ayat 16. Kalau saudara lihat Yeremia 15 ayat 16, saya baca pelan-pelan ya. Kalau bisa saudara ikut baca. Yeremia 15 ayat 16 dia bilang begini, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya, firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Coba saya mau tanya, kondisi apa yang sedang disampaikan oleh Yeremia ini? Ya, kondisi apa? Satu kondisi di mana, saudaraku, seseorang ya yang begitu mencintai Tuhan, seseorang yang begitu menikmati firman Tuhan, seseorang yang, perhatikan kalimat-kalimat itu, menikmati, kegirangan, kesukaan. Saya mau tanya sama saudara, kebenaran buat saudara, firman Tuhan buat saudara, itu seperti ini enggak? Perkataan-perkataan Tuhan di mata kita tuh seperti ini enggak? Seperti sebuah kenikmatan, kegirangan, kesukaan. Ayo, tapi mesti jawab jujur. Mesti jawab jujur. Kira-kira seperti itu enggak? Kalau mau jujur ya, saudara. Baca Alkitab aja males. Doa aja berat. Bukan sebuah kegirangan, tapi sebuah pergumulan. Saudara. Hubungan kita dengan firman Tuhan itu seperti apa? Nah, seharusnya, saudaraku, saudara bisa lihat nggak di sini? Ini kan satu kondisi, satu gambaran di mana kekristenan yang sehat tuh kayak begitu. Betapa ada kerinduan sama Tuhan. Firman itu sebuah kesukaan. Hidup benar itu sebuah kegirangan. Itu loh. Nah, kenapa kita nggak begitu? Nah, ini kuncinya. Karena ini saya sebut satu kata ya. Karena ganglia basal. Ini. Di sini itu ada yang namanya ganglia basal. Ganglia basal itu bahasa lain atau kata lain dari hati. Hati itu bukan di sini, ini lever kalau di sini. Ini heart, jantung, saudara. Tapi hati itu sebetulnya adanya di sini. Karena kata hati dalam salinan bahasa asli digunakan kata kardio. Nah, pikiran dalam bahasa aslinya digunakan kata kardio. Jadi bisa nangkep ya. Nah, kasihlah Tuhan dengan segenap apa? Akal budimu, segenap jiwamu, dengan segenap hatimu. Nah, itu kardio itu sebetulnya. Imajinasimu. Nah, saudara mengasihi Tuhan sama kayak ayat tadi nggak? Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan di atasku.
Saudara jujur. Kalau jujur nih, saya jujur sama saudara ya. Nggak selalu saya senang, saudaraku. Nggak selalu saya senang dengan hal-hal rohani. Nggak. Kalau mau jujur, saudaraku. Bahkan begitu banyak orang berat gitu. Waduh, doa maneh. Aduh, puasa maneh. Waduh, baca Alkitab maneh. Itu kalau mau jujur. Kenapa? Karena ganglia basal gitu. Nah, saya tahan dulu ya. Saudara-saudara sudah terima banyak ini. Nah, saya kok pengen tahu saudara sejauh mana bisa nangkap apa yang saya sampaikan. Karena kita masih punya satu session lagi. Saya selesai, saya tunggu obrolan kita. Tuhan Yesus memberkati.